Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat terus ya, meskipun kita melakukan pembelajaran secara online. Ibu harap kalian semua usahanya tidak berbeda, atau semangatnya tidak berbeda ya dengan pembelajaran secara langsung. Adapun hanya beda usaha saja. Apa bedanya? Yaitu dengan cara kalian mengklik video ini, itu sudah merupakan bentuk dari usaha kalian. Kemudian semangat terus, meskipun yang awalnya kalian melakukan sholat duha di sekolah ya, sholat duha di sekolah ya digantikan saja, cuma digantikan tempatnya, bahwa kalian melakukan sholat duha di rumah gitu. Oke, kita pada hari ini akan mempelajari pada materi baru ya, yaitu statistika. Adalah sebelum kita melakukan proses pembelajaran adalah bersama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kalau untuk dasar pengertian dasar statistika ini ada 3 yang harus kalian ketahui, yaitu perbedaan antara data, datum, dan juga statistik. Kalau secara sederhananya, kalau datum itu adalah masing-masing keterangan pada suatu kejadian atau objek. Jadi datum ini dia secara tunggal atau bentuk tunggalnya. Nah, kemudian kalau datum-datum ini berkumpul jadi mana? Jadilah sebuah data gitu. Jadi ini bentuk jamaknya. Nah, kalau secara terminologi dia dikatakan bahwa data adalah kumpulan keterangan-keterangan dari suatu kejadian atau objek yang berupa angka, simbol, atau sifat sebelum mengambil keputusan. Itu. Data adalah bentuk jamak dari datum. Nah, ini secara garis besarnya itu yang harus kalian ketahui. Jadi kalau orang ngomong hanya satu saja keterangan pada suatu kejadian atau objek, itu hanya satu ya, itu atau masing-masing dari keterangan pada suatu kejadian itu disebut dengan datum. Tapi kalau sudah kumpulannya, nah itu masuk ke dalam data. Itu saja yang harus kalian ketahui. Nah, kemudian untuk macam-macam data, nah kalian sudah masuk kelas 12 ya. Nah, Ibu hanya memperkenalkan bahwa nanti ketika kalian kuliah, kalian bisa mengambil judul ya. Judulnya itu bisa dari kuantitatif, dimana kalian banyak menggunakan angka-angka. Kemudian kualitatif, dia itu dimana kalian bisa menggunakan dengan cara mendeskripsi. Nah, kemudian ada satu lagi nih ditambah dengan pengembangan. Pengembangan ini hampir sama dengan kualitatif, dia banyak menganalisis gitu. Nah, tapi bagaimana kalau kuantitatif di statistik? Tidak jauh beda. Data kuantitatif itu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur atau menghitung. Jadi benar kata Ibu tadi, kalau kuantitatif itu dia berhubungan dengan angka-angka. Kemudian data kualitatif. Kualitatif itu adalah data yang menyatakan sifat-sifat atau gambaran kualitas dari suatu objek yang diteliti. Kemudian lanjut statistika. Nah, statistika ini merupakan cabang matematika yang mempelajari. Nah, ini harus terurut ya. Jadi cabang matematika mempelajari, jadi awalnya kita mengumpul data dulu, kemudian menyajikan data, kemudian penganalisaan, kemudian penarikan kesimpulan dari data. Itu terurut, jangan sampai kita kesimpulan dulu baru nyari data, itu kan nggak sesuai kan. Jadi ini sudah urutan, nggak bisa diganti-ganti. Nah, kemudian statistik, yaitu informasi yang bisa didapatkan dari data. Nah, jadi informasi yang bisa didapatkan dari data itu bisa bentuknya deskriptif atau informasi yang bisa menggambarkan data yang diperoleh. Kemudian bisa juga bentuknya inferensi, data yang digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi objek yang lebih besar gitu. Lanjut, tadi kita sudah membahas dengan statistik ya. Nah, dia tidak jauh beda. Kalau membahas statistik dia tidak jauh beda dengan populasi dan juga sampel. Nah, ini juga akan kalian temukan di kuliah nanti. Nah, jadi ketika kalian mau meneliti, biasanya berhubungan dengan penelitian setelah selesai. Nah, jadi
ketika kalian mau penelitian, kira-kira misalkan kalian mau menelitinya yang mana, misalkan di sebuah sekolah, anggaplah SMK Muhammadiyah 1 ya. Nah, kalian itu mau nelitinya cuman kelas 11 saja, hanya kelas 11. Mau neliti apa yang mau kalian teliti, yaitu kalian mau lihat kira-kira ada nggak sih perbedaan atau berpengaruh nggak kira-kira kalau berat badan seseorang itu dengan ukuran sepatu seseorang gitu. Nah, tapi kan untuk lebih mengefisien itu kalian harus, itu kan dalam suatu populasi kan, kelas 11 itu sudah masuk ke populasi. Nah, tapi kalian mau lebih mempersempit lagi populasi tersebut karena dia sudah bisa buatkan dia tuh populasi itu ibarat, kalau yang kelas 11 itu ibarat sebuah kopi di dalam toples ya. Jadi ketika kita mau ngambil kopi, kita mau buat rasa kopi itu nggak semuanya kan yang kita mau taruh kopi, karena kalau mau masuk ke dunia nyata itu orang mau mengumpul membuat statistika, dia nggak kan, statistika ini bermain dengan sesuatu hal yang besar ya. Jadi nggak oke lah kita cuman, kalau untuk 7 kelas bisa lah ya kita ambil, tapi kita bisa lebih sederhanakan karena 7 kelas ini kan termasuk populasi. Misalkan di kelas 11 itu ada 7 kelas, 7 kelas ini merupakan populasinya. Ini kita mau ambil satu kelas saja sebagai ibaratnya itu sebagai sampel. Sampel itu apa ya, bagian dari populasi yang benar-benar diambil datanya dan dibuat statistiknya. Jadi sampel ini sudah mewakilkan dari 7 kelas tadi. Jadi kalau dari kasus yang ibu kasih tadi berarti ada 7 kelas populasi. Kelas 7 kelasnya apa saja, yaitu kelas 11 di SMK Muhammadiyah 1. Kalau sampelnya misalkan ibu mau ambil 11 TKJ 1, 11 TKJ 1. Nah, jadi sampelnya itu adalah 11 TKJ 1, jadi lebih sedikit. Nah, itu saja mungkin yang harus kalian pahami mengenai statistik atau sesuatu hal dasar yang harus kalian ketahui. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.